Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi untuk kita semua. Yang saya hormati para rekan-rekan mahasiswa, yang saya hormati saudara Korlap, saudara Danlap, yang kemudian sampai saat ini mengawal aksi menyuarakan aspirasi mahasiswa sampai hari. Tentunya saya berterima kasih kepada semua rekan-rekan mahasiswa yang saat ini masih berdiri di garis komando untuk kemudian menyuarakan hak-hak ataukah tuntutan kita yang sesuai dengan apa yang kemudian kita rencanakan. Saya ingatkan kepada teman-teman yang ragu-ragu mundur. Tekankan lagi yang ragu-ragu mundur. Sehingga kemudian ada kelompok atau oknum-oknum orang tertentu yang kemudian disetting untuk kemudian mencari tahu kesalahan hari ini. Saya sampaikan tolong ya, jangan sampai kita ketahui dan kemudian kita akan sama-sama bermasalah. Sesuai dengan apa yang kemudian disepakati oleh teman-teman mahasiswa, permintaan kami hanya satu. Kami ingin menyampaikan kepada DPP Muhammadiyah untuk kembali meninjau SK yang sudah diturunkan kepada pergantian rektor. Kenapa apa yang kemudian dilakukan oleh DPP Muhammadiyah tidak sesuai dengan mekanisme yang kemudian diaturkan di universitas? Sehingga ini bukan hanya persoalan si A yang menjadi rektor, si B yang menjadi rektor, tetapi kemudian konsekuensi daripada tidak terimanya mahasiswa, maka korban juga mahasiswa. Sehingga kemudian keberadaan Muhammadiyah di negeri ini, di dunia ini, untuk kemudian mencerdaskan anak bangsa, hadir untuk masalah keumatan. Sehingga ini bukan persoalan kepentingan si B yang sehingga akan kita korbankan. Ya, sehingga kami menginginkan kepada DPP Muhammadiyah harus berpikir panjang, jangan hanya ego struktural lalu kemudian kami dikorbankan. Terus saya sampaikan kepada rekan-rekan mahasiswa, ini aksi murni, tidak ada intervensi siapapun. Kami datang di sini dengan hati yang ikhlas untuk kemudian menyuarakan terkait dengan persoalan ketidakadilan yang kemudian dilakukan. Ya, kami meminta kepada DPP Muhammadiyah demi keumatan, demi kesejahteraan, demi masa depan mahasiswa, maka perlu dipertimbangkan SK yang kemudian diturunkan. Ini konsekuensi daripada DPP Muhammadiyah yang kemudian menurunkan tidak sesuai dengan mekanisme cara organisasi di dalam universitas ini, sehingga ini korbannya. Kami datang di sini dari jauh-jauh, dari mana? Dari berbagai suku, adat, ras, agama di sini. Tujuannya hanya satu, untuk menyelesaikan pendidikan. Lalu kemudian kondisi saat ini tidak menjamin untuk kemudian kami harus selesai. Orang tua kami bekerja keras untuk bagaimana anak-anak mereka selesai dari sini. Tetapi kemudian ego struktur yang kemudian dilakukan pada saat dilakukan oleh DPP Muhammadiyah, konsekuensinya adalah kami tidak bisa lagi kuliah. Sehingga kami meminta kepada DPP Muhammadiyah untuk kemudian kembali melihat persoalan-persoalan ini dan kemudian mempertimbangkan kebijakan atau SK yang kemudian dikeluarkan. Apabila mekanisme yang kemudian dimainkan oleh DPP Muhammadiyah dan wilayah itu sesuai, maka kami tidak seperti ini. Tetapi kemudian ada pengelambungan, ada proses pembuahan di sana. Ya, sehingga kami tidak mau untuk kemudian terus tergabung dan mengikuti proses yang tidak salah. Karena ini akademisi, seharusnya akademisi yang kemudian menunjukkan sebuah proses yang baik. Jangan karena ego struktural, jangan sampai ada kepentingan-kepentingan yang berbeda, lalu kemudian kami mahasiswa dikorbankan. Ya, lalu kemudian gerakan pemalangan adat ini bukan intervensi siapa-siapa, atau kami mahasiswa datang di sini karena diintervensi disuruh oleh sebab, tidak sama sekali. Pemalangan ini terjadi karena masyarakat Papua, orang asli Bana ini benar-benar suci dan murni bahwa mereka menginginkan bahwa Bapak Haji Hermanto Swaib tetap menjadi rektor. Kenapa? Mereka tahu siapa itu Bapak Haji Hermanto Swaib. Ya, sehingga orang adat pun ikut serta dalam menyuarakan, meminta kepada DPP Muhammadiyah demi masalah keumatan, demi mencerdaskan anak bangsa, lebih khusus teman-teman Papua, sehingga mereka melakukan proses ini bukan karena intervensi siapa atau siapa yang menyuruh mereka, ya. Sehingga jangan kita salah persepsi, tetapi mereka
mereka benar-benar gerakan suci meminta kepada DPP Muhammadiyah untuk stop, untuk kemudian memberikan menarik ataupun meninjau kembali SK yang kemudian dikeluarkan. Sehingga saya harap teman-teman mahasiswa dimanapun berada, kita sama-sama di sini untuk kemudian menyuarakan persoalan yang ada, ya, sehingga benar-benar pergerakan ini kita benar-benar dari mahasiswa nggak boleh diam melihat persoalan. Siapa korbannya? Kita sendiri, kira-kira. Sehingga mereka harus memasang palang ini, kampus di Palang, dan kemudian permintaan mereka cuma satu. Warga masyarakat Kota Sorong yang kami hormati, direktur, sehingga rekan-rekan mahasiswa yang sungguh kami banggakan, perjuangan ini